Bayangkan saat langit mulai redup, azan maghrib berkumandang, batas antara manusia dengan makhluk lain semakin tipis. Itu sebabnya orang tua selalu memperingatkan tentang larangan jangan keluar rumah pada saat maghrib. Tapi apa yang terjadi jika larangan itu dilanggar? Kisah ini akan membuat kalian menjadi berpikir dua kali sebelum mengabaikan peringatan itu. Larangan bukan hanya sekedar mitos, tapi peringatan agar kita tidak tersesat di antara mereka. Bersama aku, Rizka Amalia, selamat datang di Keeng. Halo pemirsa, gimana nih kabar kalian hari ini? Masih pada sehat kan? Semoga masih pada sehat ya. Semoga setelah kalian nonton acara Keeng ini masih pada sehat ya dan enggak mimpi buruk. Nah, buat kalian yang sering nonton program ini, jangan sampai kalian nonton sendirian, apalagi kalau lampunya dimatikan. Jangan sampai ada yang menemani kalian, tapi bukan manusia. Sore itu, senja mulai memudar dan perlahan-lahan berubah menjadi gelap. Angin bertiup, membawa aroma tanah yang lembab. Di sebuah desa kecil, azan maghrib berkumandang dari masjid yang ada di ujung gang. Di rumah sederhana itu, Rizka, anak kecil yang berusia 10 tahun, masih asik bermain lompat tali di halaman rumahnya. Dari dalam rumah sudah terdengar berulang kali ibunya memanggil Rizka untuk masuk ke dalam rumah karena sudah maghrib. Rizka, ayo masuk rumah sekarang, jangan main di luar pada waktu maghrib. Rizka hanya cemberut mendengar ibunya terus memanggilnya dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Apa sih Bu? Aku masih ingin main di luar, ujar Rizka. Ia masih terus mengayunkan tali lompatnya semakin keras, menendang batu kecil ke arah jalan. Langit semakin gelap, menandakan waktu maghrib akan segera berakhir. Tapi Rizka masih saja berada di luar rumah sambil bermain di balik pohon besar yang ada di halaman rumahnya. Rizka merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia menoleh ke arah kiri. Ternyata kosong. Lalu ia menoleh lagi ke arah kanan. Dan ternyata masih juga kosong. Namun saat ia kembali melihat pohon besar itu, ia melihat ada seorang anak perempuan di sana, berdiri di bawah pohon besar itu. Pakaiannya lusuh, kulitnya putih pucat dan berambut panjang. Dan ia tersenyum lebar ke arah Rizka. Saat Rizka memperhatikan anak perempuan itu, tiba-tiba anak perempuan itu berkata, "Mau main sama aku?" tanya anak perempuan itu di bawah pohon.
Rizka menelan ludahnya, merasa ragu untuk menjawab ajakannya. Rizka bingung, tapi anak perempuan itu menghampirinya sambil melambaikan tangan. Dan akhirnya Rizka beranjak dari tempatnya menuju ke arah anak perempuan itu. "Nama kamu siapa?" tanya Rizka. "Ayo ikut aku," ajaknya sambil memegang tangan Rizka. Anehnya, tangan yang ia pegang sangat dingin, seperti orang yang sudah memegang es batu. "Aduh, dingin tangannya, lepasin," ucap Rizka saat anak perempuan itu memegang tangannya. "Ayo ikut aku," paksa anak perempuan sambil menarik tangan Rizka. Sekuat tenaga, Rizka menghempaskan genggaman anak perempuan itu. Tapi tatapannya menjadi berubah kepada Rizka. Awalnya terlihat senang saat mengajak Rizka pergi, namun berubah menjadi tatapan yang marah. Karena Rizka menolak ajakannya, ia menggenggam keras tangan Rizka sampai Rizka merasa kesakitan. "Ibu!" teriak Rizka memanggil ibunya yang ada di dalam rumah. Mendengar teriakan dari luar, ibunya dengan cepat menghampiri Rizka yang ada di bawah pohon besar. "Ibu sudah bilang, cepat masuk kalau sudah maghrib," ucap ibunya sambil menarik tangan Rizka. Saat tiba di dalam rumah, ibu sudah bilang, "Cepat masuk rumah kalau sudah maghrib," ucap ibunya sambil menarik tangan Rizka ke dalam rumah. Sesampainya di rumah, ibunya melihat tangan Rizka kebiruan, entah dari mana asalnya. "Tangan kamu kenapa?" tanya ibunya. "Tadi ditarik sama anak itu, Bu." "Mana? Anak yang mana? Siapa?" tanya lagi ibunya. "Anak perempuan yang ada di bawah pohon besar itu, Bu." Ibunya heran dan bingung mendengar perkataan Rizka. Sementara tadi ibunya melihat Rizka hanya sendirian di luar, di bawah pohon besar itu. Tidak ada anak perempuan lain selain Rizka. Dan akhirnya ia berpikir kalau itu hanya halusinasi Rizka saja. Keesokan harinya, seperti biasa, Rizka masih asyik bermain di luar pada saat waktu maghrib. Seperti tidak mempedulikannya apa yang terjadi pada dirinya kemarin. Hari ini, udara di luar cukup dingin dan angin yang sesekali berhembus. Rizka melirik ke arah pohon besar itu yang ada di halaman rumahnya. Ia merasa seperti selalu ada yang memperhatikannya, tapi sebenarnya tidak ada siapa-siapa di sana. Dari kejauhan, Rizka melihat ada boneka tepat di bawah pohon itu. Akhirnya Rizka berjalan untuk memastikan boneka yang dilihat oleh dirinya. Dan ternyata memang benar ada boneka di bawah pohon besar itu. Bonekanya terlihat lusuh, kotor, dan memang seperti boneka yang sudah sangat lama. Ia mengambil boneka itu. Dan tak lama ibunya memanggilnya lagi untuk masuk ke dalam rumah. Karena hari sudah semakin gelap. Dan kali ini Rizka masuk ke dalam rumah dengan cepat. Tapi anehnya wajah Rizka tiba-tiba terlihat sangat pucat dan malah berdiri di depan pintu rumahnya, melamun dan tatapannya begitu kosong. Ibunya tidak mengetahui
keadaan Rizka sebenarnya kenapa. Dan tiba-tiba Rizka berteriak sangat kencang. Ia berlari sangat cepat menuju jalan raya yang tak jauh dari rumahnya. Dan sayangnya, di saat yang bersamaan ada mobil yang melaju kencang ke arah Rizka. Dan brak! Rizka tertabrak dan terbanting saat itu. Dan naasnya Rizka meninggal di tempat. Ibunya yang sedari tadi kaget mendengar teriakan dari Rizka, akhirnya berlari menghampirinya. Namun sayang, saat itu ibunya harus menyaksikan Rizka yang tertabrak oleh mobil. Dan seketika ia berteriak dengan keras karena histeris melihat Rizka yang berlumuran dengan darah. Boneka yang Rizka ambil di bawah pohon itu adalah boneka perantara dari makhluk halus agar bisa membawa jiwa atau roh seseorang yang selalu menganggap sepele larangan. Maka dari itu, kalian jangan menyepelekan larangan. Rizka memang hanya seorang anak kecil yang baru berusia 10 tahun. Tapi justru karena inilah yang memudahkan ia dipengaruhi oleh apapun. Termasuk belum bisa membedakan mana yang manusia atau yang bukan. Apalagi ia selalu bermain pada waktu maghrib. Dan ini juga yang buat ia disukai oleh para makhluk halus yang ada di sana. Setiap larangan yang diwariskan oleh orang tua zaman dulu terkadang bukan tanpa alasan. Kisah Rizka adalah pengingat bagi kita bahwa waktu maghrib bukanlah waktu yang biasa. Itu adalah waktu peralihan antara terang dan gelap, saat dunia kita bersinggungan dengan dunianya mereka. Tua maupun muda, dewasa maupun anak, siapapun, larangan tetap larangan, tak boleh diabaikan dan tak boleh dipermainkan. Jadi ketika kalian mendengar azan maghrib, segeralah masuk ke dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela, terutama jangan sompral dan jangan anggap remeh peringatan yang terdengar sederhana. Ingat, saat ini mungkin kamu merasa tenang, duduk di tempatmu dikelilingi cahaya. Tapi siapa yang tahu? Siapa tahu kamu tidak sendirian. Dan siapa tahu orang yang ada di sebelahmu adalah bukan manusia. Cerita